Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair dan warganet dimanapun Anda berada saat ini, kembali kita dalam kajian Lafaziyah, yaitu surat Al-A'la. Surah ini turun di Mekah dan kita akan bahas hanya sampai ayat 8 saja dulu, dan nanti kita akan melanjutkan lagi. Baiklah, saya persilakan ke Ustaz Nur untuk memulai. Tafadhal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita kembali melakukan kajian dan kali ini kita sampai pada surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Surah ini dimulai dengan Iqra. Ini fi'il amar, ini kata perintah. Kata dasarnya qara'ah, membaca. Membaca dalam makna berusaha untuk memahami, dan ada dua bacaan. Ada baca huruf, ada membaca alam. Sedangkan kalau tilawah, utlu, hanya membaca tulisan. Ya, jadi ini membaca tulisan dan juga membaca dalam arti tujuan pemahaman. Ya. Jadi Iqra ini perintah pertama yang diterima oleh Rasulullah yang menandai kenabiannya. Ya. Di Gua Hira, ya, Iqra. Nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut dalam kajian. Iqra, bismi, dengan nama. Sebenarnya di sini bi ismi, tapi digabung menjadi bismi saja. Iqra bismi, bacalah dengan nama Rabbika, Tuhanmu. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Alladzi, yang khalaqa, yang menciptakan. Jadi ini merupakan introduction, pengenalan Allah kepada Muhammad. Ya. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Kemudian dilanjutkan pada ayat kedua, Khalaqal insana. Ya. Khalaqal insana, menciptakan manusia. Ya. Min alaqah, dari yang tergantung. Kalau penafsiran klasik memaknainya dengan segumpal darah, tidak salah. Tetapi menurut pemahaman Maurice Bucaille, seorang ahli genetik dari Prancis yang meneliti ini, dan dia dapatkan maknanya di kamus Arab kuno, dan dia heran, rupanya semakin kuno itu kamus, semakin ilmiah. Alaka ini tergantung. Jadi yang sperma yang dikeluarkan oleh sang bapak melengket di opum ibunda, gitu. Melengket, ya. Jadi dia melengket. Jadi alaka itu saja melengket. Dia sama dengan lintah. Ya. Kemudian dari situlah baru berubah menjadi segumpal darah. Jadi penafsiran segumpal darah tidak salah juga.
hanya penafsirannya Maurice Bucaille itu lebih dalam lagi yang tergantung, dan itu sesuai dengan ilmu yang berkembang, jadi sesuai dengan perkembangan ilmu, ya. Jadi sangat ilmiah ini yang tergantung. Nah, ini yang menunjukkan Muhammad itu adalah memang rasul, ya, benar wahyu, tidak mungkin dia bisa paham tentang itu. Yang di belakangan baru diketahui tentang asal usul manusia dari yang tergantung. Jadi ada maknanya dengan dari yang menciptakan manusia dari segumpal darah, tetapi lebih dalam lagi yang menciptakan manusia dari yang tergantung. Kemudian Iqra, diulangi lagi, Iqra, bacalah, wa rabbuka, dan Tuhanmu, Tuhanmu, Iqra rabbukal akram, Tuhanmu yang mulia, ya. Tuhanmu yang mulia. Dilanjutkan lagi alladzi, jadi alladzi itu kata ganti Allah, ya. Alladzi allama, mengajarkan bil qalam, mengajarkan dengan pena, ya, mengajarkan dengan pena. Nah, kalau ditafsirkan lebih lanjut ini sebenarnya bisa berarti media, mengajarkan dengan media, ya, karena pena itu berubah-ubah dari zaman ke zaman kan. Di zaman ini orang menulis dengan pena, sekarang ini bukan lagi dengan pena tapi dengan digital, ya. Jadi sebenarnya ini bil qalam, mengajarkan manusia dengan pena, bisa juga dia maknanya mengajarkan manusia dengan media, ya. Oke. Allamal insana, mengajarkan manusia, allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak ketahui, ya. Jadi Allah mengajar manusia melalui perantaraan media atau pena, tapi Allah bisa mengajar tanpa perantara. Itulah yang diistilahkan dengan ilmu ladunna, ilmu dari sisi kami. Ada dua, Allah bil kalam, ada Allah malisana malam yalam. Diajarkan manusia, tidak ada bil kalam di situ. Jadi bisa saja Allah memberikan inspirasi pengajaran kepada manusia secara langsung. Itu bisa saja, ya. Artinya dia mengetahui sesuatu tanpa perantara, ya. Lam sana malam yalam. Kalla, jangan sekali-sekali. Artinya innal insana la yatagha. Jadi jangan begitu maksudnya. Sesungguhnya innal, manusia itu la yatagha, jadi durhaka atau melanggar, toga, ya. Ya. Ar-ra'ahu stagna, ya, dan dia melihat merasa cukup. Jadi kadang-kadang ada orang yang merasa berkecukupan, banyak yang bisa dilakukan, itu membawa ke kedurhakaan, membawa ke sifat-sifat melampaui batas. Jadi toga ini bisa bermakna melanggar perintah Allah, bisa jadi suatu tindakan melampaui batas atau durhaka, ya. Diingatkan inna, jadi kalau kata ada inna penekanan itu, inna ila rabbika, ila kepada, ila rabbika, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah, inna ila rabbika rujua, dari kata raja'ah, ada dhamma menunjukkan pasif, jadi kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan, ya. Itu sampai kepada ayat ke-8, ya. Jadi ayat 1 sampai 5 itu turun di Gua Hira. Lanjutannya ini turun di tempat lain, tetapi digabungkan dalam satu surah yang dinamai dengan surat Al-Alaqah. Jadi ini pemaknaan secara rapiah atau pemaknaan kata per kata, atau dengan kata lain pemaknaan secara lafaziyah. Dan ini bisa kita kembangkan lebih menggali lagi. Itulah yang disebut dengan tadabbur. Tadabbur itu adalah merenungkan secara mendalam, mempelajari. Tadabbur itu dari kata dabara, belakang. Artinya mempelajari, membaca, bukan berusaha memahami, bukan hanya tersirat, tetapi
bukan hanya yang tersurat tapi juga yang tersirat. Jadi tadabbur, kita berusaha untuk memahami secara keseluruhan, merenungkan dan segala aspek. Hadza faqat, syukran katsira. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.